Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Eka Fadila SIPMA selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Siva Sabrina dengan NPM 2135 155 16027, Prodi Administrasi Publik, nomor absen 11. Di sini saya akan mempresentasikan materi ke-13 mata kuliah Sistem Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran guna untuk memenuhi tugas 2. Di dalam materi 13 ada rencana pengembangan sekolah atau yang sering disebut dengan RPS. Pentingnya RPS dimiliki untuk memberi arah dan bimbingan para pelaku sekolah dalam rangka menuju perubahan atau tujuan sekolah yang lebih baik dengan resiko yang kecil dan untuk mengurangi ketidakpastian masa depan. Apa itu RPS? RPS adalah dokumen tentang gambaran kegiatan sekolah di masa depan dalam rangka untuk mencapai perubahan atau tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Di dalam RPS ada istilah-istilah penting, yaitu yang pertama ada misi. Misi itu adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Yang kedua, ada misi. Misi itu adalah rumusan umum mengenai tindakan atau upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Yang ketiga, ada tujuan. Tujuan itu adalah rumusan mengenai apa yang diinginkan pada kurun waktu tertentu. Yang keempat, ada sasaran atau yang sering disebut tujuan situasional. Itu adalah rumusan spesifik mengenai apa yang diinginkan pada kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan tantangan nyata yang dihadapi. Sasaran merupakan jabaran tujuan. Dan selanjutnya ada strategi. Strategi itu adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Selanjutnya ada kebijakan. Kebijakan itu adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat atau daerah untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir ada program. Program itu adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada tujuan RPS. Tujuan ini disusun yang pertama untuk menjamin agar perubahan tujuan sekolah yang ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil. Yang kedua, mendukung koordinasi antar pelaku sekolah. Yang ketiga, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pelaku sekolah, antar sekolah, dan dinas pendidikan, kabupaten atau kota, dan antar waktu. Yang keempat, ada menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang kelima, ada mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat. Dan yang terakhir, yang keenam, ada menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, yang berkeadilan dan berkelanjutan. Selanjutnya, di dalam RPS ada sistem perencanaan sekolah atau yang sering disebut dengan SPS. Apa itu SPS? SPS itu adalah satu kesatuan tata cara perencanaan sekolah untuk menghasilkan rencana-rencana sekolah dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara sekolah, dan masyarakat yang diwakili oleh komite sekolah. Selanjutnya ada RPS jangka panjang, menengah, dan tahunan. RPS jangka panjang adalah dokumen perencanaan sekolah untuk periode 20 tahun. RPS jangka menengah adalah dokumen perencanaan sekolah untuk periode 5 tahun. Dan RPS tahunan adalah dokumen perencanaan sekolah untuk periode 1 tahun. Selanjutnya ada prinsip-prinsip penyusunan RPS. Penyusunan RPS menerapkan prinsip-prinsip memperbaiki prestasi belajar siswa, membawa perubahan yang lebih baik, sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, tanggap terhadap perubahan, demand driven atau berdasarkan kebutuhan, partisipasi, keterwakilan, transparansi, data driven, realistik sesuai dengan hasil analisis SWOT, dan mendasarkan pada hasil review dan evaluasi. Sekian yang saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.